dan puji syukur. Jika malam ini Tuhan kembalikan hamba berkumpul di Zoom ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai pembicaraan di Zoom ini Tuhan, bagi yang mengabarkan kebenaran firman Tuhan maupun yang mendengar. Kuasai Ibu Nenek yang menyampaikan benih firman Tuhan, kau urapi dia dengan kuasa-Mu. Kuasai lidah bibir mulutnya, kuasai hati dan pikirannya. Nah, semua kebenaran-kebenaran itu disampaikan betul-betul bersumber pada Alkitab. Dan kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang di Zoom ini Tuhan, supaya betul-betul mendengarkan dengan sangat teliti, serius, dan sungguh-sungguh betul-betul menempatkan firman Tuhan pada hati yang paling dalam. Dan kebenaran firman Tuhan menjadi satu petunjuk bagi hidup kami. Memberikan peringatan-peringatan, memberikan nasihat-nasihat, memberikan kekuatan secara khusus sehingga kami pulang dengan damai sejahtera dari Engkau. Tuhan berfirmanlah sekali lagi, Tuhan nama siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus semua berdoa dan mengucapkan syukur. Apa saya katakan? Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, jumpa kembali malam hari ini. Ibu yang cantik. Tetap semangat semuanya, Pak Martin. Ya. Kita merenungkan firman Tuhan, kita percaya apapun yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Baik, kita berdoa. Buat malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang beri bagi kami Tuhan untuk kembali berkumpul di ruang Zoom ini. Walaupun kami dari tempat yang berbeda, tapi kami percaya Engkau mengatakan di mana 2-3 orang hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Mohon kiranya hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Lihatlah hati kami saat ini menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap firman-Mu akan bertumbuh berbuah lebat. Tuhan, kami percaya malam hari ini bukan kebetulan kami boleh ada. Mari Roh Kudus memberikan kami jalan keluar di saat kami mengalami jalan buntu. Engkau berikan hikmat bagi kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan, Kau urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu namun Engkau tidak terbatas. Berbicara firman malam hari ini Bapak. Biar lewat firman ini Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kami, menegur di saat kami mengalami jalan yang salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut berkat-Mu malam hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Dan malam hari ini Bapak Ibu, saya memberi tema bagi adalah kesempatan. Apa itu kesempatan? Kesempatan untuk berbalik dari jalan yang salah, kesempatan untuk datang kepada Tuhan, kesempatan untuk bertobat. Selalu ada kesempatan. Jadi Tuhan memberikan rentang waktu buat kita untuk benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidup dalam mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melewati apapun. Semua karena kasih karunia dan anugerah yang Dia berikan bagi kita. Bukan karena kuat, hebat, gagah kita adanya. Nah, Bapak Ibu malam hari ini yang tidak bisa diputar balik di otak-atik itu apa Bapak Ibu? Adalah waktu, adalah kesempatan, waktu. Artinya waktu itu saya begini, saya begitu. Tidak bisa Bapak Ibu. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan yang diberikan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena waktu dulu, waktu sekarang kan beda. Jadi karena waktu yang diberikan buat kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan pada suatu saat nanti Bapak Ibu. Kenapa? Karena tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita mati, tubuh kita kembali ke tanah, jadi debu. Yang pertama, roh yang ada dalam kita adalah kembali kepada pencipta kita. Kita adalah makhluk yang tetap abadi. Kenapa? Kita memiliki jiwa, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, waktu yang kita diberikan bagi kita di dunia ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena waktu itu dipersingkat, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan kita. Nah, Bapak Ibu dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 14, karena hidup seperti uap. Karena hidup kita seperti uap, sebentar saja kelihatan, sebentar dia akan hilang. Nah, itulah gambaran hidup kita. Hidup kita di dunia ini.
Ya mungkin kita merasakan tiba-tiba kok pagi, tiba-tiba kok sore, tiba-tiba kok sudah 1 minggu, tiba-tiba kok hari Minggu. Jadi bukan tidak terasa Bapak Ibu. Jadi artinya kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk kita benar-benar hidup dalam pertobatan dan pengenalan kita akan pencipta kita, pengenalan kita akan Tuhan. Nah, jadi hidup ini sangat singkat sama seperti uap Bapak Ibu. Jadi dikatakan di dalam Mazmur 90, kita akan lihat, saya mengajak kita untuk melihat seberapakah umur manusia sesungguhnya. Mazmur 90 ayat 10. Mari kita lihat apa yang dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Nah, inilah dikatakan umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Selebihnya penderitaan. Yang siapa yang mau kan umur panjang tapi stroke. Umur panjang tidak bisa menikmati. Punya uang banyak tapi tidak bisa menikmati. Tidak boleh karena diabetes dan segala macam. Tidak boleh menikmati ini, menikmati itu. Jadi sia-sia. Jadi itu yang dikatakan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu marilah kita benar sungguh-sungguh hidup di dalam seperti apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu, hargailah kesempatan yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan ini untuk hidup dalam pertobatan seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2. Kita lihat kembali firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, saya mohon mungkin ada yang mau membaca buat ayat 16 dan 17. Yohanes 2 tadi, ayat 16 dan 17. 16 dan 17. Ya, silakan Pak. Katakan demikian. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia itu sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi dikatakan di ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ini firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu kita tetap hidup selama-lamanya. Artinya kita kembali kepada Bapa. Jadi ayatnya yang ke-15 tadi, janganlah kamu mengasihi. Pertama, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amen. Mungkin Bapak Ibu kita mengasihi dua Tuhan, menghargai dua Tuhan, pasti salah satu akan dilupakan. Jadi itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 ini. Jadi janganlah kita serupa dengan dunia ini, karena dikatakan di sini di ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Jadi keinginan daging kita kadang-kadang, kenapa firman Tuhan tuh mengatakan musuh terbesar manusia adalah dirimu sendiri. Jadi keinginan daging kita banyak sekali, tuntutan banyak sekali. Harus begini, harus begitu, harus punya rumah besar, harus memiliki segala-galanya. Jadi semuanya itu Bapak Ibu membuat kita kadang jauh dari Tuhan. Menjadi kaya tidak salah, punya uang banyak juga tidak salah. Tetapi yang salah kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita melupakan Tuhan, itu yang salah Bapak Ibu. Jadi keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi semua ini adalah berasal dari dunia. Dikatakan juga tadi dalam ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita melihat lagi apa yang dikatakan di dalam Yakobus 4, ayatnya yang ke-4. Saya akan bacakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia,
tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah itu Bapak Ibu, ini dikatakan firman Tuhan mengatakan, kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita melupakan segala sesuatunya. Mungkin kita suka mabok, pesta pora, mungkin ada terikat dengan hal-hal, lari kepada berhala, dukun, dan segala macam. Itu bukan dari Allah. Semua itu adalah musuh bagi Allah yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Mungkin sekarang gini, kita ada yang meragukan doa, meragukan pertolongan Tuhan, dan mencari paranormal, mencari orang-orang pintar, gimana ya, saya gimana ya. Jadi itu Bapak Ibu sebenarnya itu kekejian bagi Allah, membuat Allah itu tidak berkenan, karena dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sebab aku adalah Allah yang buruk. Itu perkataan firman Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, itulah penting sekali kita benar-benar hidup dalam pertobatan. Karena apa yang dikatakan di sini, manusia itu seperti uap. Seperti uap itu kalau kita misalnya buka masakan orang tua kita atau masakan istri kita, itu suami kita yang di dapur sedang masak, kita buka panci, kita lihat uap itu tiba-tiba sebentar saja kelihatan hilang. Jadi seperti itulah gambaran kita manusia di dunia ini. Tanpa kita sadari hal-hal seperti itu. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita sungguh-sungguh mengenal Dia, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Tidak hanya kadang-kadang kita ingat di saat kita mengalami sakit, di saat kita mengalami jalan buntu, di saat kita mengalami kebangkrutan, di situ kata sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, setelah kita hidup nyaman, hidup enak, kita lupa. Jadi Bapak Ibu, benar-benar Tuhan mengatakan kita harus benar-benar hidup dalam pertobatan. Jangan pernah kita serupa dengan dunia ini. Kemudian dikatakan di ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu akan hari esok. Tiba-tiba hari ini kita bincang-bincang, kita bisa bicara-bicara, tiba-tiba besok kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita hidup benar-benar dalam pertobatan? Itu pertanyaannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu, hidup dalam pertobatan ini. Mari kita hidup dalam pertobatan, gunakanlah kesempatan, karena hidup adalah kesempatan, karena kesempatan tidak pernah datang dua kali. Carilah dunia, jangan pernah mencari dunia dan kemewahannya. Disitulah kita perlu mendekatkan diri kepada Allah pencipta kita. Di dalam firman ini banyak sekali Bapak Ibu yang menguatkan kita, banyak sekali yang mengingatkan kita, menegur kita. Penting sekali setiap hari kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Bukan kebetulan firman Tuhan, firman ini adalah perkataan Allah itu sendiri, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak melenceng daripada kehendak Tuhan, tetapi hidup kita tetap menjadi berkenan menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu, carilah Tuhan selagi ada kesempatan. Carilah Tuhan selagi waktu yang diberikan bagi kita. Carilah Tuhan selagi waktu yang Dia berikan untuk kita benar-benar hidup di dalam pertobatan. Karena kita tidak tahu akan hari-hari ke depan. Yang kita tidak tahu, banyak mengatakan jikalau 2022 ini banyak sekali tangis dan air mata, bencana, kelaparan, mungkin itu ya sekarang kita lihat kan bencana di mana-mana. Kita tidak tahu, tanah longsor dan segala macam. Dan saat kita begini, kita bicara-bicara dengan keluarga, kita kumpul-kumpul, tidak tahu apa yang terjadi kan. Dan disitulah pentingnya kita berjaga-jaga hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena hidup manusia digambarkan seperti uap, Bapak Ibu di sini, seperti uap itu sebentar saja hilang. Jadi di sini dikatakan, saya mau bacakan sekali lagi buat kita lihat lagi di dalam Yakobus 4 tadi, di ayat yang pertama dan 3, yang berkatakan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi Bapak Ibu, doa itu penting Bapak Ibu. Hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin lewat doa-doa kita. Doa itu adalah napas orang percaya. Doa itu adalah gaya hidup orang percaya.
Jangan pernah kita meremehkan yang namanya doa. Bapak Ibu, tembok Yeriko bisa roboh karena doa dan pujian. Dan di situ masalah bisa teratasi karena doa dan pujian. Di saat kita mengalami ketakutan, jalan buntu, di situ kita memuji, menyembah Tuhan. Jangan pernah bilang, buang waktu berdoa, buang waktu memuji Tuhan. Wah, kita mendengar orang kerjaannya cuma memuji Tuhan, kerjaan cuma berdoa. Itu salah besar Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, itu adalah kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kamu. Nah, ada yang berdoa begini Bapak Ibu, supaya diberkati, berkati aku Tuhan, pulihkan ekonomiku, pulihkan segala usahaku. Tetapi dia sombong, dia tidak peduli orang di sekitarnya. Tetapi di situ kita diberkati untuk memberkati orang lain. Jadi kita jangan pernah tutup mata dengan melihat orang-orang di sekitar kita yang haus, yang lapar, yang telanjang, yang miskin, yang misalnya tidak punya apa-apa. Bahkan banyak sekali Bapak Ibu di luaran sana kita lihat orang-orang yang mulai hidupnya tidak karuan. Begitu kita melihat, tetapi disitulah kita tergerak karena belas kasihan, untuk peduli, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Bukan kebetulan Bapak Ibu, itulah firman Tuhan mengajarkan kita seperti teladan Yesus ya. Teladan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Dia memberi makan 5.000 orang waktu itu. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu, saya membawa kita untuk benar-benar hidup dalam pertobatan. Hidup sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan yang salah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, yang tadinya tidak peduli akan kita rendah hati, yang tadinya yang angkuh, harusnya rendah hati seperti apa yang Tuhan mau. Kita kembali menurut apa yang Tuhan ajarkan, yaitu mencari Tuhan selagi ada kesempatan. Karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Waktu tidak bisa diputar, waktu tidak bisa kembali Bapak Ibu. Waktu itu adalah kesempatan bagi kita di dunia ini. Seperti seorang penyair, hidup ini adalah kesempatan, dia bilang. Seorang penyair menciptakan lagu itu. Saya yakin dia memiliki hubungan apa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang dia rasakan. Jadi dia menciptakan lagu itu, tercipta lagu itu. Saya suka dengan lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan. Benar itu. Kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan untuk kita berbuat baik, kesempatan untuk kita melakukan kehendak Tuhan, kesempatan untuk kita melakukan perkenanan Tuhan, itu yang utama. Baik Bapak Ibu, inilah renungan firman singkat malam hari ini bagi kita. Sekali lagi saya katakan, yang dikatakan di sini hidup kita adalah seperti uap, yang itulah kita harus tahu bagaimana kita harus hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Mari Bapak Ibu, saya akan akhiri renungan ini, kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus atas apa yang Kau sampaikan lewat firman-Mu malam hari ini. Karena hidup manusia seperti uap. Karena hidup kami adalah kesempatan Tuhan. Kami percaya bukan kebetulan kami boleh mengenal akan Engkau. Mampukan kami untuk selalu terus meninggalkan perangai lama kami. Untuk terus hidup dalam pertobatan menurut kehendak-Mu. Walaupun kami tahu dunia ini sering membuat kami jauh daripada Engkau. Walaupun kami tahu Tuhan seringkali kami melupakan Engkau. Seringkali kami juga meragukan Engkau. Ampuni kami semua Bapa. Malam hari ini kami berdoa menyerahkan setiap kami yang ada di dalam ruang Zoom ini Bapa. Bagi yang sakit Engkau pulihkan, Engkau jamah. Bagi yang mengalami jalan buntu Engkau buka jalan. Bagi mereka yang kekurangan sandang pangan Engkau cukupkan Tuhan dengan cara-Mu. Mari Roh Kudus, setiap kami yang ada di ruang Zoom ini, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat apa yang ada dalam pikiran kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Beban dan pergumulan kami serahkan seluruh keluarga besar kami Bapa. Siapapun kami yang ada di dalam ruang Zoom ini, walaupun kami berbeda tempat, tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau ada untuk kami. Engkau mengurapi kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan keadaan kami. Mari Roh Kudus, biarlah kami hari-hari ini Tuhan selalu mengejar perkenanan-Mu, mengejar berkat, mengejar itu berkat damai sejahtera, kesembuhan ilahi, yaitu yang utama, hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh. Itu yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan kami boleh menjadi garam dan terang di dalam hidup kami Tuhan. Hingga orang melihat Kristus dalam hidup kami, orang melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat
dalam hadirat-Mu. Hanya nama-Mu lah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ibu. Evangelis Neneng sudah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa, sangat menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami sadar bahwa kita tidak mungkin, tidak mampu membolak-balikan waktu, mundur lagi. Oh kemarin belum ini, mundur lagi tidak mungkin. Oleh karenanya kita harus benar-benar menggunakan waktu sebaik mungkin, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan semuanya itu hanya untuk melayani Tuhan. Amin. Saya sangat beriman dengan puji-pujian yang bisa merobohkan tembok. Kalau kita sudah tidak mampu berdoa, mungkin puji Dia saja, Amin. sembah Dia saja. Kita belum berdoa, Tuhan sudah menjawab. Apalagi kita mampu memuji, menyembah, dan berdoa. Doa adalah suatu hubungan kita, kontak kita dengan Allah. Luar biasa. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat, mohon Bapak Tommy akan memimpin kita dalam doa syafaat untuk bangsa dan negara, dan juga untuk anggota New Life, dan biarlah New Life Zoom ini bisa semakin diberkati Tuhan, semakin menjadi berkat, menjadi diberkati dan menjadi berkat. Itu luar biasa sekali. Dan nanti setelah itu Bapak Martin mohon kesediaannya untuk mendoakan bagi yang sakit, khusus yang sakit Pak. Ibu Ana kemarin tadi malam sudah didoakan, dan biar kiranya roh-roh yang mengganggu Ibu Ana semuanya tolak dalam nama Yesus. Jangan lupa tutup bungkus kita semua dulu Pak nanti. Juga untuk Ibu Lydia yang masih di rumah sakit 2 hari yang lalu, selesai operasi, pasca operasi, masih kondisinya masih lemah, masih pusing katanya. Kita doakan semoga biar kiranya Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa. Juga Livi, tadi Livi keluar karena Livi juga sakit. Kita doakan saja. Livi sakit tifus dan lambung. Ya, terus satu lagi Mawar yang sudah 5 tahun. Sakitnya belum juga sembuh. Jadi tolong Pak Martin doakan untuk yang sakit. Terima kasih. Dan terakhir nanti ditutup dan diberkati oleh Ibu Neneng. Saya kembalikan ke Ibu Neneng. Sebelumnya kita angkat pujian terlebih dahulu, mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pergunakan hidup ini. Pergunakan kesempatan ini hanya untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, ini sudah jadi berkat. kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat ku tak berdaya,
sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah Pakailah hidupku selagi aku masih tua. masih Bila saatnya nanti nanti ku tak berdaya lagi lagi hidup ini sudah jadi berkat. berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah sudah jadi berkat. Sekali berkat. lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini Sudah jadi berkat. Silahkan Bapak Pendeta Tommy. Tentu banyak yang bisa kami lakukan untuk kami dapat melayani Tuhan. Terkadang kami memang bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk kami dapat ikut ambil bagian dalam pelayanan yang saat ini Tuhan rindukan. Kadang kami berpikir, Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Namun malam hari ini, kesempatan-kesempatan untuk kami melayani Tuhan itu terbuka. Kami dapat melakukan banyak hal dengan apa yang kami mampu, dengan apa yang kami bisa, dengan apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan menggandeng erat tangan kami, sehingga kami dapat berjalan bersama-sama untuk mensukseskan apa yang menjadi visi dan misi Tuhan ke depan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan itu atas diri kami masing-masing. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan bahwa hidup ini sesungguhnya hanya sementara waktu saja. Tidak ada alasan untuk kami tidak melayani Tuhan. Karena inilah kesempatan yang ada. Inilah waktu yang tersisa bagi kami, Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami, Yesus, supaya kami kuat masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mengabdikan diri kami untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah biarkan iblis menggecoh kehidupan kami, membuat kami ragu bimbang, seolah-olah Tuhan itu tidak memberikan pelayanan apapun kepada kami. Tapi biarlah kami malam hari ini dibukakan mata hati kami, mata rohani kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan ke depan ini ya Tuhan. Berkati Ibu Neneng, berkati dengan hikmat, pengertian wahyu, lebih lagi dari apa yang Engkau sudah percayakan hari ini. Amin. Kami percaya kami semua sudah menangkap apa yang menjadi keinginan-keinginan-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, usahanya, ekonominya, keuangannya, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan berkelimpahan, oleh karena kasih Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Kami juga membawa berdoa ya Tuhan, buat semua kami yang ada di Zoom ini, baik itu Bapak Hari, sebagai hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan untuk menggagas adanya New Life. Kami menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Berikan terus kekuatan, kemampuan untuk ia dapat mengorganisir semua pelayanan yang ada di New Life ini ya Tuhan. Amin.
Sehingga benar-benar nama Tuhan dipermuliakan melalui hamba-Mu ini. Berkati juga Bapak Martin, yang Engkau tahu Tuhan, apa yang saat ini ia rindukan, ia harapkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap bisnis yang dikelolanya, usahanya, pelayanannya, pekerjaannya, kesetiaannya di dalam Tuhan. Engkau yang akan melihat Tuhan. Dan Engkau Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati. Bahkan memberkati berlipat kali ganda dari apa yang sudah Dia korbankan bagi pelayanan-Mu. Amin. Berkati Ibu Ana Tuhan, Ibu Ana Iskandar, yang saat ini juga mengalami sakit penyakit, ada di rumah sakit, ada di Jakarta. Dalam nama Yesus Kristus, hamba memohon, kiranya belas kasihan-Mu melawat Ibu Ana, menyembuhkan, memulihkan dari segala bentuk-bentuk gangguan-gangguan roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Kiranya kuasa Tuhan menaungi kehidupannya dalam nama Yesus. Urapan Tuhan tinggal dalam kehidupannya dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan ada bersama dengannya senantiasa, mengawasi hidupnya, memelihara hidupnya, menopang hidupnya, dan memberikan yang terbaik atas tubuhnya yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, senantiasa hadir menaungi kehidupan mereka. Berkati juga ya Tuhan Ibu Pungki yang sudah setia melayani Engkau di room ini Tuhan. Kiranya Tuhan melihat setiap pengorbanannya yang sudah dilakukan dalam ia melayani Engkau dalam pujian dan penyembahan. Diurapi setiap puji-pujian itu benar-benar dapat menyentuh hati Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Sekalipun bangsa kami saat ini ada dalam keterpurukan, di mana virus COVID-19, Omikron saat ini banyak melanda. Kami percaya anak-anak Tuhan semua diselamatkan. Anak-anak Tuhan tidak ada yang terkena. Cukuplah itu ya Tuhan. Kami percayakan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya dihalaukan dari bangsa ini kematian massal. Tapi akan ada kesembuhan massal terjadi atas bangsa kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Terkhusus buat mereka anak-anak Tuhan yang ada di pelosok negeri ini Tuhan. Kami percaya juga Engkau memberkati bangsa kami yang saat ini terus berjuang untuk membangun, untuk menegakkan hukum, keadilan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian kepada pemimpin yang Tuhan sudah tentukan atas bangsa ini. Kami yakin Tuhan, keadilan, kebijaksanaan itulah yang akan diterapkan untuk mengurus semua masyarakat yang ada di bangsa kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati presiden kami. Demikian juga dengan wakilnya. Sehingga mereka dapat Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan berikan kemampuan untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Allah Bapa Surgawi, Engkau menjagai mereka semua. Malaikat Tuhan mengelilingi mereka semua, sehingga aman, sentosalah hidup anak-anak Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mengatur sehingga segala sesuatunya akan menjadi lebih baik ke depan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan.
Amin. Amin. Bapa kami di sorga, kami datang sehati. Yesus, terima kasih Dalam Tuhan. belas kasihan-Mu ya Tuhan. Pilih kami masing-masing satu persatu dalam keluarga besar New Life ini. Ya Tuhan. Tuhan, keberadaan kami masing-masing, ada yang sakit, Iya, ada betul. yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka dalam Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang berada dalam pergumulan-pergumulan khusus, pencobaan-pencobaan Tuhan. Jamah mereka dengan segala masalah dan pergumulannya. Dalam nama Yesus. Percaya Tuhan sumber kekuatan, Engkau yang akan memberi kami kuat ketika kami melewati banyak-banyak masalah, pergumulan. Kami percaya kekuatan yang kami hadapi datang dari Tuhan. Sesuai firman-Mu, ketika kami melihat dari mana datangnya pertolongan. Pertolongan itu datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkaulah Allah yang awal dan yang akhir. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk kami juga. Engkau yang tahu segala permasalahan kami masing-masing. Kami percayakan seluruh kehidupan keberadaan kami, baik ekonomi, kehidupan, pekerjaan, kesehatan. Tuhan berkati kami semua. Kami sehati menyerahkan rekan, teman, sahabat kami dalam sepelayanan ini. Saat ini terbaring di rumah sakit Ibu Lydia Lalang. Oh, Yesus. Tolongan Tuhan jamah di sana dengan kuasa darah Yesus. Ya, Yesus pulihkan. Kami mensyukuri semua perjalanan operasi Ya, berjalan dengan baik oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan dia dan memberkati dia dalam nama Yesus. Segala obat-obat, perawatan-perawatan yang dipakai di dalam perawatan ini, biarlah semua mendatangkan pemulihan kesehatan bagi Ibu Lydia. Tuhan berkati dia iman dan percaya, sehingga Ibu Lydia juga tetap bersandar dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk keluarga, suami, anak-anak semua. Tuhan juga berkati mereka agar mereka setia, juga ada dalam pengharapan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang percaya. Di sorga kami berdoa khusus juga untuk rekan kami juga, Ibu Mawar. Tuhan, kami percaya Engkau jamah dia dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga setiap apapun penderitaan dan pergumulan, dia senantiasa memperoleh kekuatan. Senantiasa yang berasal dari Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan, sehingga dia dapat menghadapi berbagai sakit apapun. Dia tidak menjadi lemah, tapi dia menjadi kuat. Karena Tuhan berkati suami, anak-anak, dan keluarga Ibu Mawar. Senantiasa hidup dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Liviana. Tuhan, Engkau jamah dia dan kasih kemurahan-Mu. Sakit penyakit apapun yang diderita Ibu Liviana, kami percaya Tuhan dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa apapun yang ada, kami ikat dan tolak dalam nama Yesus. Ibu Liviana beroleh kehidupan yang penuh damai, sukacita di dalam Tuhan. Bapa Surgawi dalam sorga, kami mau menyerahkan malam ini juga ketika kami akan beristirahat pada malam ini.
Kami percaya setiap waktu yang kami lewati, waktu-waktu di mana penyertaan Tuhan senantiasa bagi kami. Pulihkan dalam segala kelemahan kami, Bapa. Ya, Yesus. Beri kami kuat, sehingga kami boleh kembali hadir pada besok. Kami juga ada dalam persekutuan yang sama, di mana kami mau disegarkan juga kembali dengan lewat firman-firman Tuhan. Puji-pujian kami, Bapa, Tuhan tolong. bahwa Allah berkuasa atas hidup ini. Dan biar oleh kasih kemurahan anugerah Allah Amin. ada di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan Amin. Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Neneng, silahkan. Kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk semua firman-Mu, doa di hadapan hadirat-Mu, kira menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih. Bapa, diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan Amin. tidak pada saat Engkau pulang. Engkau akan membawa berkat yang baru, hikmat yang baru, yang baru mengalir daripada sorga. Tuhan menyinari wajahnya kepada Engkau dan memberi kepada dan sukacita. Diberkatilah apa yang Kau lakukan dengan kedua tangan-Mu. Diberkatilah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaan pelayanan-Mu. Diberkatilah Engkau di kota dan di desa. Dan Tuhan memberikan hikmat yang baru, sukacita yang baru, mengalir kehidupan-Mu semuanya. Marilah kita, Tuhan menyertai Engkau sampai Maranatha. Mari kita sama-sama katakan, amin.